Pemirsa, jumpa lagi dalam Serawung DPRD DIY. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mengangkat bagaimana penerapan Perda nomor 2 tahun 2001, yaitu tentang pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Kita akan menjumpai ketua pansusnya waktu itu, yaitu Bapak Sukron Arif Mutakin. Ayo. Assalamualaikum Pak Sukron. Ya, Waalaikumsalam Mas Selamat Jono. siang nih Pak Sukron. Siang, wah kebetulan nih. Alhamdulillah bisa ketemu nih Pak Sukron Ya, nih. kehormatan sekali ini. Jurnalis senior. Ini Pak Sukron, aksara Jawa ini kan menjadi bagian penting dalam Perda nomor 2 tahun 2001 tentang pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Di bagian di situ sebetulnya apa yang menarik atau bisa disampaikan terkait dengan aksara Jawa ini sehingga jadi bagian penting dalam perda tersebut. Ya, makasih Mas Jono. Wah, luar biasa ini, saya terhormat sekali ini bisa diwawancari oleh media media kebanggaan warga Jogja ya. Ya, jadi benar tadi salah satu isi dari Perda 2 tahun 2001 adalah tentang aksara. Jadi Perda 2 tahun 2001 itu kan berjudul Pelestarian Pengembangan Bahasa Sastra dan Aksara Jawa. Nah, kenapa ada 3 itu? Yaitu dulu munculnya Perda ini kan kegelisahan sebenarnya. Ini kan Perda ini inisiatif dari DPRD DIY. Kita gelisah sekarang itu banyak generasi muda itu tidak paham, tidak tahu, tidak mengenal 3 hal itu tadi, bahasa, sastra, dan aksara. Banyak yang justru malah lebih tahu, lebih kenal, lebih paham tentang 3 hal tadi, tapi budaya dari luar, misalnya kayak lebih tahu misalnya bahasa Korea, bahasa Jepang, bahkan mereka lebih bangga penggunaan itu. Nah, padahal di dalam 3 hal tadi, bahasa, sastra, aksara Jawa itu kan mengandung karakter. Ketika kita tahu bahasa wong Jawa, ketika ngomong pakai bahasa Jawa yang benar, itu akan sudah menempatkan pada karakter penghormatan. Ada di situ ada pesan-pesan filosofi seperti itu. Di sastra juga seperti itu kalau kita paham. Nah, di aksara pun juga seperti itu. Ketika kita ngomong aksara, di dalam aksara Jawa itu juga banyak karakter, banyak simbol-simbol, banyak filosofi-filosofi yang itu menunjukkan bahwa kita itu sebagai orang Jawa yang memiliki karakter yang adiluhung, yang punya budaya tinggi. Nah, makanya kenapa saya kok kemudian kebetulan saya ini menjadi ketua pansus di sini selama lebih dari 4 bulan saya memimpin, ya 4 bulanan lah itu saya memimpin untuk bagaimana perda ini selesai. Sebelumnya ada 1 tahun lebih itu kita mengawal tentang naskah akademiknya, dari kajian-kajian akademisnya, kenapa dan mengapa perda ini muncul. Alhamdulillah sudah muncul tahun 2021. Nah, sekarang kita tinggal menunggu pergubnya seperti apa. Nah, dari 3 ini sebenarnya kan yang aksara bahasa itu sudah banyak sebenarnya pelestarian ya. Yang penggiatnya sudah banyak. Nah, banyak dia orang belajar bahasa itu kan gampang karena komunikasinya tiap hari, digunakan setiap hari. Dari mulai kecil bahasa-bahasa dulu kan kita bisa menyebut bahasa ibu ya kalau bahasa Jawa itu. Jadi tinggal seharian kita menggunakan. Jadi nggak bakal hilang. Meskipun ada perubahan geser-geser itu paling soal aja lah, soal sedikit-sedikit gitu kan. Tapi kalau sastra juga banyak orang yang sudah menggiati karena di situ muncul rasa seneng dengan disertai dengan mungkin ada iringan-iringan yang lain. Nah, itu menjadikan orang menjadi lebih tertarik untuk belajar. Ya. Nah, hanya yang kemudian hari ini yang kita masih prihatin itu aksara. Aksara itu
Pak Gubernur itu pernah menyampaikan pelestari aksara itu umurnya udah lebih dari 25 tahun. Bahkan anak-anak bukan hanya anak-anak lah, orang kayak kita itu mungkin banyak yang orang-orang tua itu mungkin dulu tahu tapi sekarang lupa. Dulu tahu, sekarang agak-agak inget, tapi kalau disuruh praktek sudah nggak bisa. Ya. Mungkin karena tiap hari bacanya Latin ya. Nggak terbiasa. Nggak terbiasa karena konsumsi bacaannya itu tidak pernah orang hari ini, maaf kalau saya orang Muslim ya, saya misalnya membiasakan diri membaca kitab suci. Ya itu kan tiap hari dibaca terus. Ya. Tapi aksara Latin tiap hari kita menggunakannya. Tapi aksara Jawa apakah benar tiap hari kita membaca serat? Kan juga enggak. Padahal sama. Di situ ada serat-serat yang di koleksi-koleksi yang itu serat isinya sama. Dulu tentang ajaran, ada tentang dunia umum banyak. Saya beberapa menemukan serat itu tentang cara membuat kendang. Itu yang dulu menulis kesenian itu yang nulis dulu orang yang pembuat kendang itu, cara membuat kendang. Ada orang yang dulu cara pengobatan itu menulis dengan, tapi aksaranya aksara Jawa. Nah itu kenapa kok tidak bisa tidak menjadi kebiasaan? Dan apakah karena merasa tidak dibutuhkan, kalau tidak ada pihak yang membutuhkan aksara Jawa, atau belum dibiasakan, atau mungkin susah mempelajarinya? Tapi apakah itu benar susah? Gimana? Ya, jadi itu tadi ya, ketika kita ngomong aksara, ya saya masih ingat dulu SD kita diajarin. Ya. Tapi kemudian setelah SMP, SMA, sampai sekarang pun tidak ada yang ngajarin. Bahkan menggunakan pun jarang. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini aksara dengan seluruh pegiat-pegiat yang ada di Jogja, bahkan mungkin di Indonesia sudah mulai bergerak. Namanya pegiat aksara. Ya, aksara di Nusantara. Jadi aksara itu sebenarnya tidak hanya ada di Jawa toh. Di beberapa daerah ada aksara Sunda, ada aksara Jawa, ada aksara Riau, ada aksara Sulawesi, ada aksara Bali. Banyak. Kalau nanti kita tunjukkan lah, nanti ada beberapa. Dan itu ada aksara Batak. Nah, itu masing-masing punya karakter masing-masing. Nah, karena saya di Jogja ya. Nah, saya memang kayak kita di Jogja itu kan diajarkan tentang dulu aksara Jawa. Di Sunda dulu ada aksara Sunda diajarkan di sana. Saya tanya juga. Kayak kemarin saya ketemu orang Kalimantan, Sulawesi. Itu mereka diajarkan aksaranya aksara Sulawesi. Ya, khusus yang untuk aksara Jawa ini memang dulu kita aksara ini memang turunan bukan turunan dari, kalau sejarah kita ngomong sejarah ya, itu kan dari Kawi, kemudian disempurnakan pada masa Sultan Agung. Itu kemudian disempurnakan, sebenarnya penggunaannya sudah mulai zaman Demak, kemudian ketika masa Sultan Agung Mataram ada itu, Sultan Agung membuat aksara Jawa ini, menyempurnakannya dengan ditambah dengan membuat penanggalan Jawa itu. Nah, kenapa hari ini kok tidak digunakan? Ya karena hari ini tidak membiasakan diri. Ya, kenapa? Ya kita sudah lama biasa menggunakan aksara Latin. Padahal sebelum tahun 1900 komunikasi masyarakat itu masih memakai aksara Jawa. Mulai dari ada politik dulu ada piai-piai mulai sekolah di sekolah di luar orang-orang Belanda membuat sekolah-sekolah rakyat itu baru kemudian mengenalkan tentang aksara Latin. Akhirnya kemudian aksara Latin hanya berkembang di masyarakat, aksara Jawa ditinggalkan. Nah, satu itu. Yang kedua, kenapa tidak digunakan? Satu karena kebiasaan. Yang kedua, pandangan orang masih kok susah ya. Sebenarnya nggak susah. Susah karena nggak ngerti. Padahal aksara Jawa itu hanya 20. Nah, aksara Latin ada 28. Nah, memang beda Latin dengan aksara Jawa itu. Kalau aksara Latin itu kan
konsonan sama vokal, jadi satu huruf. Nah, kalau aksara Jawa ini ya sama kayak Arab gitu kan, pakai huruf apa satu huruf gitu kan. Nah, beda dengan aksara Jawa ini yang berdasarkan bunyi. Oh, no, co, ro, ko gitu kan, sama. Nah, kayak Cina itu juga sebenarnya kayak saya simbol-simbol sih kalau sana, kalau di Cina itu. Nah, mungkin bisa contoh ya. Nah, ini kalau kita ngomong soal, saya ada beberapa buku ya. Nah, itu kan bisa kalau memang mudah barangkali. Siapkan. Nah, ini yang ini aja. Sebenarnya belajar aksara Jawa ini, kalau saya dulu kecil itu diajarkan melalui metode penghafalan. Kita SD itu dihafalkan Hono Coroko Doto Sowolo Pogresono gitu kan. Nah, kemudian ada aksara pasangan. Nah, padahal orang hafal itu bisa potensi untuk lupa kalau nggak sering digunakan. Ya. Nah, beda, makanya kemudian sekarang ini orang, tadi yang saya sampaikan, orang tua dulu saya pernah bisa, tapi sekarang lupa karena tidak sering digunakan. Nah, kami beberapa pegiat aksara ini, salah satunya ya, kami itu ada metode baru yang kita munculkan, namanya metode pemahaman, metode pengajaran tapi dengan pemahaman. Caranya apa? Dengan hanya mengenal 5 karakter. Kita diminta kita mengenal karakter huruf Jawa. Jadi ada 20 itu kalau dihafal kan kadang-kadang lupa. Tapi kalau dengan kita mengenal karakter, ho itu karakternya naik gini, 2 kaki di belakang misalnya. Itu kan mengenal karakter. Ro itu 2 kaki tanpa ada apapun misalnya. Nah, dengan cara ini ada namanya metode cara ngapak. Cara ngapak itu bukan kayak wong ngapak, enggak. Cara ngapak itu hanya bagaimana metode mengenal huruf Jawa dengan hanya mengenal 5 huruf. Co, ro, ngo, po, sama ko. Jadi kita singkat jadi cara ngapak. Tadi kan identitas pribadi perseorangan. Nah, identitas daerah itu misalnya di mana? Menunjukkan kan kalau identitas budaya daerah itu biasanya gedung, tempat-tempat kunjungan itu kan biasanya kan ditambahi aksara yang menjadi identitas. Sekarang sejauh ini pantauan Pak Sukron gimana nih setelah Perda itu disahkan, kemudian ini kan sudah mau 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun ya. Ini sudah banyakkah masyarakat atau mungkin institusi yang menerapkan atau sudah menjalankan atau menerapkan aksara Jawa sebagai bagian dari identitas daerah itu? Ya, Mas Jono kalau masuk ke Jogja lewat jalur selatan, kalau masuk dari Temon itu tahu nggak kalau sudah masuk ke Jogja? Ya, tulisannya harus ada Jogja, sama ada daerah namanya. Pas tidur misalnya tiba-tiba pas mau masuk perbatasan itu ke Lor gitu, terus sudah sampai di Temon, tahu nggak kalau udah masuk ke Jogja? Kan nggak ngerti ya. Beda, maaf nyun sewu, saya ngomong kita ke Bali, saya turun pesawat atau nyebrang Gilimanuk itu, turun jelek itu udah tahu kalau ini Bali. Oh, turun bandara itu di Bandara Ngurah Rai, suaranya sudah kloneng gitu. Terus lihat bangunannya, ada puranya. Terus mata kita memandang, oh ini ada pura, oh Bali tuh ini. Suaranya sudah, bahkan sampai aroma mencium itu, wah Bali. Ada bakaran dupa, itu udah langsung kenal. Oh ini Bali, udah di Bali ini. Nggak perlu kita ngomong, membaca tulisan Bali, maksudnya ada tulisan Bandara Ngurah Rai itu enggak, misalnya, atau Gilimanuk atau, tapi kita datang dari Magelang sampai ke Jogja, ya kita temuin apa? Dari
Kalau dari Klaten bisa ada Prambanan bisa kelihatan gede, tapi setelah lewat Prambanan nggak ngerti kita sudah masuk Jogja ataupun kalau pas kita nggak ngeh tadi atau pas ketiduran tiba-tiba bangun udah di selapas Prambanan, nggak ngerti kita sih. Nah, simbol-simbol pertama itu simbol daerah. Kalau dari bangunan kita belum memiliki. Yang kedua ya penggunaan orang itu melihat, orang itu mata itu kan melihat itu dari bangunan dan juga dari simbol lain, apa tulisan. Ya. Kita di Bali itu di setiap tempat ada tuh aksara Bali. Di Jogja mungkin belum semuanya. Ya, jalan-jalan udah mulai ya. Itu baru-baru akhir-akhir ini, kemudian di kelurahan-kelurahan sudah mulai dengan adanya keistimewaan kelembagaan itu. Tapi kita di kawasan maaf ya, kita ngomong sumbu filosofis ini aja lah. Mana yang sudah menggunakan aksara Jawa, bangunan-bangunannya, aksaranya masih aksara. Padahal kadang menggunakan tulisan Latin, bahasanya bahasa asing, kadang yang lebih pakai bahasa asing. Di Bali enggak, bahasa asing misalnya hotel hotel dinasti misalnya, tetap bawahnya ada tulisannya Bali. Ini identitas bahwa kita di Jogja. Nah, keistimewaan juga harus masuk ke sana. Ini yang maksud kami, bagaimana kemudian identitas Jogja ini salah satu muncul dari adanya penggunaan aksara. Penggunaannya sudah sampai mana? Kalau dari sisi pemerintahan sudah mulai hanya di beberapa penggunaan kop, belum secara masif sebenarnya, masih sebatas simbol. Nah, di sekolah-sekolah belum semua sekolah menggunakan kop itu. Kalau di kelurahan penggunaannya masih di sebatas di simbol, masih tulisan-tulisan di Pak Lurah Jogoboyo itu ada, tapi secara masih belum, masih semuanya Latin. Nah, ini yang lebih menarik, masyarakat pegiat-pegiat yang hari ini ada pegiat aksara itu malah justru lebih maju. Mereka inisiatif, kayak Mas Swasto kalau mungkin Mas Jono misalnya, ini ada namanya keyboard. Ini keyboard. Jadi teman-teman pegiat itu membuat namanya keyboard. Jadi setelah Kongres Aksara Jawa KAJ di Hotel Merkur tahun 2021 akhir, itu kan ada Kongres Aksara Jawa yang itu setelah 1 abad baru terlaksana. Dulu terakhir 1921 itu terlaksana, baru kemudian juga terlaksana. Nah, itu salah satu rekomendasinya adalah bagaimana memasukkan aksara Jawa ini ke ranah digital. Kenapa ranah digital? Karena dengan hari ini kemajuan teknologi, orang kalau aksara itu nggak mau hilang, ya kita harus masuk di ranah ini. Pak Subran nih gimana untuk closing statementnya? Ya, kalau closing statement saya, 1, wong Jawa ojo ilang Jawane. Ya. Apa? Jangan lupa bahwa kita itu bangsa yang besar. Kita itu punya budaya yang tinggi, yang adiluhung. Salah satunya tercermin dari adanya aksara yang kita miliki, aksara Jawa atau aksara Carakan. Nah, bagaimana kita mampu sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, melestarikan budaya yang menjadi peninggalan leluhur kita, pastinya diciptakan untuk apa? Untuk memberikan identitas diri pada kita sebagai bangsa yang mandiri, bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki jiwa yang kuat. Orang Jawa itu lebih komplit menurut saya. Kita memiliki peradaban yang tinggi, mungkin lebih dulu mungkin dari beberapa, tapi kita kadang-kadang nggak bangga dengan budaya kita. Kita malah justru bangga dengan budaya. Jangan sampai kita itu nanti anak turun kita lupa bahwa kita itu adalah bangsa yang beradab, bangsa yang tinggi, banyak memiliki peradaban tinggi dan memiliki kebanggaan pada jati diri bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang kita terdiri dari beberapa suku. Dan bagaimana cara dengan melestarikan tinggalan-tinggalan, salah satu adalah aksara.
Itu. Oke. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua Pansus Perda nomor 2 tahun 2001 tentang pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa, yaitu dengan Bapak Sukron Arif Mutakin. Menarik sekali perbincangan tadi. Salah satu hal yang paling penting, bagaimana aksara Jawa ini bisa dilestarikan, terutama menjadi identitas bagi masyarakat maupun daerah istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa dalam Serawung DPRD berikutnya.